pertanyaan berikutnya adalah apakah wahyu itu hanya merupakan monopoli agama saja, gitu kan? Apakah hanya cerita-cerita ribuan tahun yang lalu, legenda-legenda wahyu turun pada nabi-nabi Allah? Ini wahyu ini terkait dengan hari-hari kita ucapkan dalam 17 kali minimal dalam salat ya. Kita memohon pada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus kita mintakan, tapi apa yang jalan itu? Jalan yang lurus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak sekalian hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kajian kita seri ketiga ya, kajian tafsir Al-Quran. Yang hari ini kita akan coba kaji konsep wahyu dalam Al-Quran. Boleh ditampilkan? Oke, ini masalah wahyu. Next. Karena saya sebagai pemantik tidak akan lama-lama, hanya mengantarkan saja diskusi kita. Ini kalau kajian kita boleh diibaratkan ini seperti begini ya, image-nya, searching the truth gitu. Kita akan mencari makna wahyu itu apa. Tapi sebetulnya ini di sini ada 9 kotak ya. Dan tidak mungkinlah bagi manusia untuk memahami seutuhnya apa itu wahyu. Paling kita akan mencari seolah-olah membayangkan gajah atau mencari bentuk gajah itu mungkin kita hanya akan ada di kotak sebelah kiri, tengah ya. Jadi kita hanya akan melihat kotak, oh gajah itu hanya gading 2, udah begitu aja. Kita tidak melihat kotak-kotak yang lain secara utuh ya. Ini barangkali ini sebagai satu kajian bahwa kita mencoba untuk memahami makna wahyu ini ya sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kita akan share dengan hadirin sekalian. Lanjut. Nah ini saya akan berawali dengan penciptaan manusia ya oleh Allah Ta'ala ya. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia itu adalah pertama untuk manusia itu agar mengenal Allah Ta'ala, menganggungkan Allah Ta'ala dan menyembah Allah Ta'ala ya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 57 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tentu dalam hal ini kembali ke kotak ketiga. Itu nanti ada ayat ya yang tadi disampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 52 ya, tadi disampaikan oleh yang meltilawatkan Quran ya. Kita akan bicara nanti di bawah. Ini bentuk bagaimana Allah Ta'ala itu berkomunikasi, berwawancakap dan merupakan jawaban doa. Dan ini semua itu adalah wahyu ya. Jadi wahyu tidak hanya dibatasi, tidak hanya dikasih apa bahasanya itu skip bidang-bidang yang rigid tentang wahyu itu apa. Nah kita akan coba bahas di sini ya. Apa itu wahyu? Oke, lanjut. Ini wahyu ini terkait dengan hari-hari kita ucapkan dalam 17 kali minimal dalam salat ya. Kita memohon pada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus kita mintakan, tapi apa yang jalan itu? Jalan yang lurus itu. Apakah Allah Ta'ala diamkan hanya ucapan-ucapan yang kosong? Naudzubillah min dzalik kan? Nah Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mu'min ayat 61 bahwa waqala rabbuka ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan bagimu. Atau ada juga terjemahan aku akan jawab doamu begitu ya. Jadi itu antara ihdinas siratal mustaqim yang kita minta hari-hari dalam setiap kita sholat itu adalah kaitan dengan doa. Dan ini bagaimana dengan jawaban doa ini adalah next silakan. Ini kaitan dengan tadi ya jawaban doa itu. Tadi dekat bahwa wa ma kana libasyirin ayyukalimuhullahu ila wahyan. Dan tidak ada bagi Bashar bahwa Allah berbicara kepadanya. Kecuali dengan wahyu ya. Nanti akan banyak dibahas lah oleh para narasumber lain. Di belakang tabir dan mengirimkan seorang rasul, utusan. Guna mewahyukan dengan seizinnya apa yang dikehendaki.
Sesungguhnya Dia maha luhur, maha bijaksana. Ya, next. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan frasa bashar. Ada 3 tingkatan sesungguhnya. Bashar, nas, dan insan. Tetapi kenapa Allah Ta'ala mengatakan li basyarin? Kepada bashar. Bashar itulah manusia dengan tingkat dasar, dengan fitrah yang paling awal, paling dasar. Setelah bashar, baru nas, kemudian baru insan. Nanti saya tidak akan bicara banyak di sini, hanya pengantar aja. Ya, silakan, next. Nah, sekarang masuk pada apakah wahyu itu? Ya, ini saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh Hazrat Khalifatul Masih Rabi ya, Hazrat Mirza Taqi Ahmad radhiyallahu anhu dalam bukunya Revelations, Rationality, Knowledge and the Truth ya. Beliau itu memberikan ulasan tentang wahyu itu demikian luas ya. Ini tulisan yang boleh saya kutip ya. Bahwa wahyu itu apakah, sebetulnya pertanyaan ini, apakah istilah lain tentang kegiatan eksplorasi consciousness, alam sadar, dan alam bawah sadar, dalam pikiran yang ada dalam batin manusia? Ini mungkin kata-kata ini harus direnungkan ya, apa itu wahyu itu? Ya kan, apakah hanya istilah lain dari kegiatan eksplorasi pikiran manusia, sehingga memperoleh ide inspirasi, ya kan? Tapi ide inspirasi yang diperoleh itu dari mana? Kan gitu pertanyaannya. 2, ini terkait peran itu. 2 dengan atau bersumber dari luar diri manusia, eksternal ya, yaitu Allah ya, kalau boleh saya sebut di sini, yang memiliki kemampuan pengetahuan yang melebihi manusia. Nah di sini nanti kita akan bahas masalah wahyu. Next, wahyu sendiri dalam Al-Quran yang saya pahami itu disebut dalam Al-Quran lebih dari 7 kali dalam berbagai surat ya, dengan makna yang berbeda-beda. Ya, misalkan contoh sebagai satu perintah, sebagai satu insight, bawaan atau DNA fitrat manusia atau fitrat hewan. Ya kan, kenapa Allah Ta'ala mewahyukan pada lebah? Apa maknanya gitu kan? Nah ini kemudian lagi, next silakan. Atau juga naluri tadi sudah sampaikan. Kemudian juga isyarat secara cepat ya. Dan bisikan serta tipu daya setan. Karena setan pun juga bisa memberi wahyu. Tanda kutip di situ. Ya. Ini apa maknanya gitu ya. Next. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah wahyu itu hanya merupakan monopoli agama saja, gitu kan? Apakah hanya cerita-cerita ribuan tahun yang lalu, legenda-legenda wahyu turun pada nabi-nabi Allah, gitu kan? Nah, beliau katakan bahwa wahyu tidak menjadi monopoli ranah agama saja. Beliau contohkan, ya saya harus kutip di sini, penemuan revolusioner para beberapa ilmuwan, ini saya hanya sebut 2 saja, berawal dari mimpi. Oke, lanjut. Nah ini contoh adalah Friedrich August Kekule ya. Dia yang menciptakan struktur cincin, ya, yang kemudian menjadi dasar revolusi industri, baik industri farmasi, kemudian lanjutnya dengan industri pertanian. Ini penemuan kimia sintetik ya. Jadi intinya adalah ditemukanlah, ya laju. Itu rumus kimianya adalah C6H6 ya. Kekule menemukan struktur cincin itu yaitu 6 karbon dan 6 unsur hidrogen C6H6 ya. Dan ini menjadi dasar bagi kemajuan di bidang industri ya. Kita harus berterima kasih pada industri farmasi ya, apoteker. Itu karena dengan penemuan Kekule inilah dikembangkan obat-obat yang menjadi banyak membantu kesehatan umat manusia ya. Dulu kan tidak ada obat-obat kimiawi itu. Walaupun ada efek samping itu cerita lain, tapi penemuan ini disampaikan seperti itu. Nah, penemuan C6H6 itu diawali dengan mimpi Kekule, yaitu seekor ular menggigit ekornya sendiri. Jadi Kekule belum ini. Nah, jadi Kekule itu bermimpi ketika satu saat ada ekor ular digigit oleh kepalanya sendiri. Nah kemudian terciptalah, ini saya singkat aja ya, diciptakanlah atau dibuatlah itu unsur C6H6 ini. Nah ini Kekule ya. Ya next. Nah yang kedua yang mekanisasi industri mesin jahit ya. Ini oleh Elias Howe. Dulu itu jarum itu hanya dikenal punya lubang di belakang saja. Dan itu pun dibuat dari tulang, dari gading gitu kan, belum ditemukan jarum yang dari logam, hanya di belakang aja. Nah Kekule ini, Howe ini
berpikir bagaimana ya. Sebab kalau hanya dengan dari belakangnya hanya manual gitu, bagaimana kita menciptakan baju itu dengan secara cepat dan massal. Manusia udah tambah banyak, nah begitu. Nah, ya silakan next. Nah, beliau itu bermimpi, dia itu diikat di tiang. Kemudian ada beberapa native penduduk yang asli begitu menojos-nojoskan begitu ya, menusuk-nusukan tombak ke dirinya begitu. Dan dilihat di ujung tombak itu ada lubang. Nah, kemudian dia bangun, kemudian terinspirasilah penemuan jarum dengan lubang di depan. Ya, next. Nah, ini Elias Howe dengan mesin jahitnya. Mungkin kalau generasi nenek kita pahamlah. Dulu mah di rumah itu kalau ada mesin jahitnya udah keren. Walaupun mungkin nggak dipakai sebagai hiasan saja, ya kan. Ini saya alami dari keluarga besar saya seperti itu, ya kan. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak lagi. Karena udah banyak pabrik-pabrik garment kan. Tapi tetap aja itu mesin jahitnya yang secara mekanis itu dibuat harus berterima kasih pada penemuan Howe. Oke, next. Ini yang terakhir boleh saya sampaikan. Jadi, Bapak-bapak, Ibu, wahyu dengan jawaban doa ini sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Jadi bagaimana wahyu itu sangat berkaitan. Tadi yang belum saya singgung adalah ragam wahyu ya. Wahyu misalkan disampaikan kepada Nabi Yusuf ya. Itu frasanya bukan auha tapi fil manam ya. Atau mimpi al-akhlam kan begitu. Ada disebutkan mimpi, ada disebut juga dengan kola, ya kan? Ada juga disebutkan dengan ilham, ada disebutkan juga dengan kasyaf. Nah, ini bentuk ragam dari wahyu ya. Saya kira sebagai pengantar itu boleh saya sampaikan, nanti kita akan kaji lebih jauh lagi. Untuk itu saya akan panggilkan pertama, karena di belakang saya ini, di samping saya ini Ustadz Nana Supriyatna, pembina Yayasan Amal Quran. Silakan Pak Nana bergeser. Yang kedua Profesor Jajang Rohmana, silakan Pak Jajang. Beliau guru besar UIN Bandung yang concern dengan tentang penerjemahan Quran. Dan sesi awal pertama beliau juga sebagai salah satu narasumber. Terima kasih Prof Jajang. Dan Maulana Iskandar Gumai, Mubali Daerah Jabar 5, silakan. Bapak-bapak narasumber, Bapak diberikan waktu maksimal 30 menit. Nanti kita akan coba explore lebih jauh.